Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fadul Qorib Channel yang selalu membahas persoalan-persoalan hukum, baik itu hukum pidana, hukum perdata, hukum keluarga, dan lain sebagainya. Bagi rekan-rekan, jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Dan untuk rekan-rekan yang baru mampir di channel ini dan dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi, sehingga agar kami juga lebih semangat untuk memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan hukum, yaitu dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Baik rekan-rekan, pembahasan kali ini mengenai resiko hukum kredit kendaraan atas nama orang lain, yang mana pembahasan ini berangkat dari pertanyaan salah satu pengunjung Fadul Qorib Channel. Adapun pertanyaannya sudah kami tampilkan dalam video dan rekan-rekan bisa baca sendiri pertanyaannya. Di sini, agar mempermudah untuk membahasnya, maka kami akan memberikan gambaran kronologinya sebagai berikut. A. Melakukan pembelian sebuah mobil dengan pembiayaan dari sebuah perusahaan atau lembaga pembiayaan, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan leasing, yang pelunasannya dilakukan dengan cara pencicilan atau kredit. Namun dalam perjanjian dengan pihak perusahaan pembiayaan, yang tertulis sebagai pihak pembeli adalah si B. Karena B yang terdaftar sebagai pembeli, maka tentu buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB mobil tersebut juga dibuat atas nama si B. Baik rekan-rekan, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, kami informasikan kepada rekan-rekan bahwa pada umumnya praktik pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan seperti ini dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia kepada pihak pembeli. Apa itu fidusia? Dijelaskan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Itulah rekan-rekan yang dimaksud fidusia dalam undang-undang. Kalau kita lihat dari kasus dari pertanyaan ini rekan-rekan, maka kedudukan para pihak adalah sebagai berikut. Kedudukan B adalah pemberi fidusia, sementara untuk penerima fidusia adalah perusahaan pembiayaan atau leasing. Dan posisi A dalam kasus ini, dia merupakan pihak ketiga, meskipun pada kenyataannya bahwa yang membayar pelunasan biaya pembelian mobil tersebut adalah si A. Kenapa kedudukan si A ini adalah pihak ketiga rekan-rekan? Jawabannya adalah dikarenakan pada mulanya yang terdaftar sebagai pembeli secara hukum sekaligus merupakan pemilik dari mobil tersebut adalah yang atas nama, yaitu si B, meskipun mobil tersebut sudah dibayar lunas oleh pihak si A. Dan karena B merupakan pemberi fidusia, maka pada dasarnya B juga terikat ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dengan adanya ketentuan di atas tadi rekan-rekan, sehingga pada prinsipnya objek jaminan fidusia dalam hal ini adalah mobil tersebut tidak dapat dialihkan dengan cara apapun tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia, yaitu dari perusahaan pembiayaan atau leasing. Artinya, apabila B mengalihkan mobil tersebut kepada A tanpa adanya persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Lalu, bagaimana dengan pertanyaan tadi rekan-rekan? Apakah pihak perusahaan pembiayaan atau leasing yang tidak mau memberikan BPKB kepada A yang telah melunasi pembayaran atau cicilan atas mobil tersebut, apakah hal itu bisa dibenarkan oleh hukum? Jawabannya adalah
hal tersebut memang dibenarkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Karena memang pada awalnya yang menjadi para pihak dalam perjanjian fidusia ini adalah B, bukan A. Yang mana B adalah orang selaku pemberi fidusia dan pihak perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia. Dengan kata lain, meskipun cicilan pembayaran telah dilunasi seluruhnya oleh A, tetap saja secara hukum yang berhak atas kepemilikan mobil tersebut adalah B. Jadi, sekali lagi, apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan tersebut dengan tidak memberikan BPKB kepada A selaku pihak ketiga secara hukum adalah benar. Mengingat hal ini juga berkaitan dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia, baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Melihat ketentuan pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, rekan-rekan, maka sangatlah wajar tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan yang tidak memberikan BPKB tersebut kepada A. Itulah rekan-rekan resiko hukum kredit kendaraan atas nama orang lain. Sehingga saran kami adalah kedepannya jika rekan-rekan ingin membeli kendaraan bermotor dengan cara mencicil dan melalui perusahaan pembiayaan, sebaiknya tetap diatasnamakan rekan-rekan sendiri. Hal tersebut untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, seperti permasalahan yang dialami oleh salah satu pengunjung Fathul Qorib channel ini. Karena hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban rekan-rekan selaku pembeli. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.